أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد جاء من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها ودمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi matahari dan sinarnya di waktu pagi, dan demi bulan apabila mengiringinya, dan demi siang apabila menampakkannya, dan demi malam apabila menutupinya, dan demi ruang angkasa dan Tuhan yang membinanya, dan demi bumi yang menghamparkannya, dan demi jiwa yang menyempurnakan ciptaannya, maka dia mengilhamkan, menunjukkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya berbahagialah siapa yang membersihkan jiwanya, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena kedurhakaannya ketika muncul orang yang paling celaka di neraka. Maka berkatalah kepada mereka Rasulullah Nabi Saleh, jangan diganggu unta betina Allah dan minumannya. Kemudian mereka mendustakannya, tidak mematuhinya perintah itu. Maka mereka bunuh unta itu. Maka Tuhan membinasakan mereka karena dosa mereka. Allah menyamaratakan mereka dengan tanah, dan Allah tidak takut akan akibat kehancuran itu. Dirikan subuh Masjid Nurul Iman, Desa Kuala Sumundam, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Riau yang berbahagia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini di hari kedua Idul Adha tahun 1447 Hijriah, kita diberikan kesempatan untuk beribadah dan berusaha untuk menjauhi larangan Allah. Salawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita tengok, kita baca, kita pahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Asy-Syams atau matahari. Demi matahari dan sinarnya di waktu pagi. Setelah itu akan Allah ganti dengan bulan yang mengiringinya di malam hari.
Siang itu menampakkannya di waktu fajar, terus terbit matahari. Terus datang bulan malam yang menutupinya. Terus ruang angkasa dengan planet-planetnya. Tuhan yang mengatur. Sudah itu bumi yang dihamparkan oleh Allah demi jiwa yang menyempurnakan ciptaannya. Manusia dalam hal ini diciptakan oleh Allah. Tiada aku ciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepada Allah. Maka manusia itu yang telah balik dan berakal menyempurnakan ciptaan Allah itu dengan belajar. Nabi Muhammad sendiri sewaktu disuruh membaca Iqra bismillahirrahmanirrahim mengatakan bacalah. Tapi Nabi Muhammad tidak bisa membaca apa yang harus dia baca. Maka di saat akhir zaman ini kita membaca Al-Quranul Karim juz amma, terus kita mempelajari kesempurnaan dari bacaan tersebut dengan kita mempelajari tajwid. Ada doma, ada fathah, ada qasrah, ada waqaf, dan lain-lain sebagainya. Kita lanjutkan lagi tafsir dari ayat berikutnya. Maka dia mengilhamkan, menunjukkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Maksud dari Allah memberi peringatan kepada manusia setiap apa yang akan dilakukan. Jika perbuatan itu dari Allah, maka mereka melanjutkannya tanpa memikirkannya. Tetapi apabila perbuatan itu mengarah kepada kefasikan, maksud dengan fasik di sini adalah kita berbuat baik dan juga kita melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Kita taat kepada Allah suatu saat dan suatu saat kita pun melalaikannya. Maka tidaklah diizinkan seorang saksi dalam pernikahan seseorang adalah orang fasik. Orang fasik adalah orang yang sekali melaksanakan salat, sekali melupakan salat. Itu Allah tidak perkenankan untuk menjadi saksi dalam menghalalkan yang haram dengan aturan pernikahan, hukum menakahat namanya. Sungguh berbahagia siapa yang membersihkan diri. Orang yang membersihkan dirinya, jiwanya dengan afdal fa'lam annahu zikri la ilaha illallah. Selalu dia berzikir, terucap di hatinya, di bibirnya la ilaha illallah. Itulah yang dirutinkan oleh orang-orang yang menjalankan zikir yang disebut dengan kata orang tarekoh atau orang suluk atau orang yang bertawajuh. Mereka berzikir sebanyak-banyaknya, sebisa-bisanya. Dan bahkan dulu sebelum adanya kalkulator seperti zaman sekarang, orang menghitung jumlah zikir itu dengan batu, dengan tasbih. Dan bahkan ada juga yang canggih zaman sekarang, ada seperti alat stop, ditekan berapa jumlah tekanan, segitulah jumlah zikirnya. Maksud dari ini semua adalah semakin banyak kita berbuat baik, sama dengan kita menanam padi. Semakin kita banyak tanam padi, maka akan banyak pula yang kita panen. Sedang dirikan subuh Masjid Nurul Imam Kuala Sumundam, Kecamatan Bandar Petalang, Kabupaten Pulau Riau yang berbahagia. Ada suatu paham cara sholat tak perlu berzikir panjang dengan dilafazkan dengan suara yang keras, cukup dalam hati saja. Apa fadilahnya zikir itu dilafazkan? Ya, kalau di Arab sana berzikir tanpa melafazkan ayat Allah itu diturunkan dalam bahasa Arab, firman Allah itu mereka udah hafal siang dan malam,
orang kecil, remaja, tua, dan tua renta pun mereka adalah bahasa keseharian mereka. Tetapi kalau kita di Indonesia, bagaimana anak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar kalau mereka tidak pernah mendengar bacaan yang benar itu seperti apa? Makanya orang berdoa melepaskan yang keras supaya generasi yang akan datang bisa membaca bacaan yang benar seperti yang pernah didengarnya dari seorang qori. Misalnya di sore satu itu ada imam besar Masjid Al-Falah, Ustaz Kaslim SPP. Maka tertariklah anak-anak, remaja, orang tua dan orang tua renta dengan bacaan yang dilantunkan dengan nada irama yang merasuk kepada jiwa yang tenang mutmainnah dengan ada namanya lagu Bayati, Husaini, Nahwan, Sabah dan segala macamnya. Kita lanjutkan mengotori jiwanya dengan sifat iri dengki, sombong, takabur. Ada banyak penyakit yang ada dalam diri itu, dalam jiwa itu, yang manusia itu tanpa sadari. Penyakit jasmani biasa bisa diobati oleh dokter, tabib, bidan, mantri, dukun dan segala macam. Tetapi penyakit yang ada dalam hati seseorang manusia, iri, dengki, sombong, takabur, hasad, hasud, gunjing, fitnah, pengen sesuatu yang mereka inginkan siang dan malam, mereka kejar siang dan malam, mereka pertahankan, perjuangkan dan merebutnya sampai menjadi tahta kemenangan. Dia adalah segala-galanya, dia yang sempurna, dia yang kaya, dia yang berjaya. Itu manusia yang mengotori jiwanya. Terlanjutkan, kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mendurhakainya. Kaum Samud adalah umat Nabi Soleh. Allah memberikan sesuatu kepada Nabi Soleh, tapi tersebut mengingkarinya, mendustakannya, durhaka kepada Nabi Soleh tersebut. Allah berkata, maka berkatalah kepada mereka Rasulullah Nabi Saleh, jangan ganggu unta betina Allah dan Allah yang berfirman, jangan ganggu unta betina Allah. Allah yang punya kan, yang menghidupkan dan mematikan dan minumannya. Kemudian mereka mendustakannya, tidak mematuhi perintah itu, maka mereka membunuh unta tersebut. Maka Tuhan membinasakan mereka karena dosa mereka. Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Begitulah suatu kisah umat yang engkar terhadap perintah Allah dan Rasul utusan Allah. Dan Allah tidak takut akan akibat kehancuran itu. Walaupun Allah yang menciptakan, yang mematikan, dan Allah juga tidak takut dengan kehancuran itu. Allah yang menciptakan, Allah yang menghancurkan, dia tidak takut akan kehancuran itu. Berulang-ulang kita sampaikan, Allah bertanggung jawab atas ciptaannya. Dia sebagai Khalid, kita alam semesta, hamba ciptaannya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Usikum wa iya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.